Nostradamus adalah nama Latin dari Michel de Nostredame, merupakan pengarang ramalan ternama dari Prancis. Nostradamus terkenal dengan hasil karyanya berjudul Les Prophéties, yang terbit untuk pertama kalinya pada tahun 1555, tetapi buku tersebut menjadi langka sejak kematiannya. Ia juga dikenal karena dapat meramalkan suatu kejadian besar yang terjadi di dunia. Nostradamus berpendapat bahwa pada tahun 2023 akan dimulai era baru, tidak hanya dari segi penanggalan, tetapi juga secara realistis. Tahun 2023 menandai momen sakral dan menguntungkan. Tetapi, pada saat yang sama, berbahaya dalam sejarah umat manusia, artinya akan ada banyak bencana atau peristiwa besar di dunia. Krisis di tahun 2023 bukan berarti akhir dari dunia, tetapi perubahan mendasar dari dunia tempat kita tinggal, kelahiran kembali umat manusia pada tingkat spiritual baru. Nostradamus juga meramalkan tentang perang yang akan terjadi antara Indonesia melawan Australia. Tidak diragukan lagi bahwa Nostradamus adalah peramal Prancis yang paling terkenal di dunia dan dianggap sebagai mistikus. Para pakar mengklaim bahwa ia meramalkan masa depan yang menakjubkan. Banyak ramalan Nostradamus yang cukup akurat. Terakhir adalah ramalan tentang kematian Ratu Elizabeth II. Selain itu, Gen Z sudah merangkum beberapa ramalan Nostradamus yang akan terjadi di tahun 2023. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan update terbaru dari Gen Z. Inilah 9 ramalan Nostradamus yang akan terjadi pada tahun 2023. Perang Saudara di Amerika. Dalam tulisan Nostradamus, di awal tahun 2023 akan terjadi kondisi krisis di Amerika Serikat. Adanya kemiskinan dan ketidakstabilan politik akan memicu terjadinya perang saudara di Amerika. Mungkinkah Amerika akan mengalami hal ini? Kehancuran Kekaisaran Besar. Peramal Prancis meramalkan, persekutuan antara dua kekuatan besar yang disebutkan dalam kuatrain terakhir akan berlanjut. Namun, salah satunya akan dikorbankan, tetapi yang satunya akan menjadi pemimpin untuk menenteramkan dunia. Adapun kekaisaran besar dunia saat ini adalah Rusia dan China. Dan kedua negara tersebut bersekutu dan berafiliasi dalam organisasi BRICS. Bisa jadi yang disebutkan dalam ramalan Nostradamus adalah China dan Rusia. Selain itu, kemungkinan besar terjadinya bencana global yang akan menimbulkan banyak korban. Dalam hal perang, pertarungan di darat dan air kemungkinan akan terjadi selama tahun 2023. Negara-negara Eropa mungkin harus berurusan dengan depopulasi. Pada tahun 2023, negara-negara Eropa harus menghadapi kemungkinan depopulasi yang dianggap sebagai akibat akhir dari penggunaan senjata kimia serta konflik terkait nuklir lainnya. Setiap ramalan diklaim bisa menjadi lebih menakutkan dari sebelumnya untuk tahun 2023. Seperti yang diramalkan Nostradamus, peristiwa besar itu semakin dekat dengan kita, yang menandai dimulainya Perang Dunia III. Nostradamus juga menyebutkan kemungkinan Perang Dunia III dalam bukunya, Les Prophéties, yang akan terjadi antara tahun 2022 dan 2023. Vladimir Putin akan dibunuh, dan Biden akan menderita penyakit misterius. Nostradamus meramalkan tahun yang sangat kejam, baik untuk Presiden Rusia Vladimir Putin, dan untuk Presiden Amerika, Joe Biden. Menurut para ahli, Nostradamus memperingatkan tentang upaya pembunuhan Vladimir Putin, konflik bersenjata di timur, dan tentang hubungan baru dengan mitranya dari Amerika antara 2022 dan 2023.
Presiden Rusia Vladimir Putin akan mengalami percobaan pembunuhan oleh tim keamanannya. Jika ramalan itu benar terjadi, Putin akan dikhianati oleh seseorang yang sangat dekat dengannya. Mengenai Biden, Nostradamus meramalkan bahwa dia akan menderita penyakit misterius dan bahwa salah satu anggota keluarga Presiden Amerika akan menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Krisis keuangan. Menurut prediksi Nostradamus untuk tahun 2023, kita berada di ambang kehancuran pasar yang akan segera terjadi. Penurunan jangka pendek, efek dari indeks saham Amerika pada awal tahun ini, telah menyebabkan efek global, membuat banyak orang berpikir tentang krisis baru. Sementara beberapa analis bersikeras bahwa kita tidak akan menyaksikan krisis yang lebih parah, seperti pada tahun 2008, para ahli lain berpikir bahwa kekacauan ekonomi memang sedang mengintai. Pada tahun 2023, Inggris akan memiliki raja baru. Kematian Ratu Elizabeth II menjadi salah satu peristiwa paling berdampak di Inggris Raya dari 70 tahun terakhir, sejak penobatannya pada tahun 1952. Setelah kematian Ratu, setidaknya selama 12 hari, Inggris Raya akan berduka dan menghentikan aktivitas apapun, dan para ahli memperkirakan kerugian dalam ekonomi negara itu beberapa miliar pound. Bank dan pasar saham akan tutup, dan pemakaman serta penobatan penerus Ratu akan menjadi hari libur nasional. Pangeran Charles akan naik tahta Inggris Raya. Dia kemudian akan mengunjungi Skotlandia dan Wales, tak lama setelah kematian Ratu. Namun diketahui bahwa Ratu Elizabeth meninggal di usia 96. Ia telah memimpin Inggris selama 70 tahun. Ratu Elizabeth II menjadi ratu terlama di kerajaan dalam sejarah dunia. Untuk prediksi pengganti Ratu Elizabeth II adalah benar, yakni Pangeran Charles. Seorang paus baru di Gereja Katolik. Dipercaya bahwa Nostradamus merujuk kepada Paus Fransiskus dalam Quatrain 2.97 dan Quatrain 5.31. Namun peramal Prancis itu meramalkan kematian seorang paus pada tahun 2023. Penerus Paus Fransiskus akan menjadi pemuda yang akan memperoleh posisi tinggi pada tahun 2023. Interpretasi Quatrain mengklaim bahwa Paus baru akan memimpin di Gereja Katolik mulai dari 2023, yang akan berlangsung hingga 2029. Paus Fransiskus akan menjadi Paus sejati terakhir, sementara penggantinya akan menjadi tiang yang kepausannya akan menyebabkan hilangnya Roma, dan yang pada kenyataannya akan menjadi Paus berdaulat terakhir. Migrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Amerika akan menghadapi masalah imigran, dan serangan teroris akan semakin tinggi. Perang Indonesia-Australia. Nostradamus disebut telah menuliskan tentang Perang Indonesia-Australia dalam buku yang ia karang. Nostradamus menuliskan bahwa awal perang dimulai dengan serangan Australia pada negara yang memiliki pelabuhan, jembatan, dan tugu pahlawan. Selain itu, disebutkan bahwa pelabuhan yang diserang oleh Australia merupakan pelabuhan terbesar kedua, yang disinyalir adalah Surabaya. Bahkan monumen terbesar dan tugu pahlawan besar juga keberadaannya ada di Surabaya. Nostradamus meramalkan Perang Indonesia-Australia terjadi karena perebutan supremasi atas Laut Hindia. Kini konflik antara Indonesia-Australia tengah jadi sorotan, usai klaim atas Pulau Pasir di dekat Nusa Tenggara Timur mencuat, dan Nostradamus juga mengatakan bahwa puncak Perang Indonesia-Australia terjadi di tahun 2037, dan Indonesia diprediksikan kalah.